Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Roni. Hari ini saya ingin membahas bagaimana apa arti cara berdoa dalam agama Kristen. Mungkin seperti kebiasaan kita selalu memanjatkan doa kita kepada Tuhan, baik itu pagi, siang, ataupun malam. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan secara detail apa itu berdoa dan bagaimana berdoa yang benar menurut ajaran agama Kristen. Yuk, dengarkan dari awal hingga akhir, hingga kamu mengerti bagaimana berdoa yang tujuannya baik untuk kedepannya. Dengarkan baik-baik. Doa dalam agama Kristen adalah komunikasi spiritual antara individu dan Tuhan. Ini adalah cara bagi umat Kristen untuk berbicara kepada Tuhan dan bisa mengungkapkan rasa syukur, memohon petunjuk, dan mengungkapkan kebutuhan mereka. Cara berdoa dalam agama Kristen dapat bervariasi, tetapi umumnya melibatkan langkah-langkah seperti berikut. Dengarkan baik-baik. Yaitu yang pertama, penghormatan awal. Mulailah dengan mengakui kebesaran Tuhan dan menghormatinya sebagai Bapa Surgawi. Lalu yang kedua, yaitu sebagai rasa syukur. Berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang diberikan dalam hidup. Apakah Anda sudah mengucap syukur dalam hidupmu, dalam hari-harimu, dalam segala pekerjaanmu? Coba ungkapkan dari hati kamu yang paling dalam. Bukan sekedar dibuat-buat atau pengakuan dari mulut kamu saja, tapi nyatakanlah itu dari hati kecilmu. Lalu cara yang ketiga yaitu pengakuan dosa. Mengakui kesalahan dan dosa kepada Tuhan serta memohon pengampunan. Karena dengan berdoa kita mengakui apa kesalahan kita. Dengan mengakui kesalahan kita berarti kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Lakukanlah ini setulus hatimu. Jangan seperti dibuat-buat. Karena kebanyakan kita sebagai orang Kristen tidak mau mengakui kesalahan atau dosa kita. Ya selama mungkin. Selama ini kita tidak mengetahuinya atau tidak menyadarinya. Nah, lalu yang keempat yaitu permohonan dan permintaan. Mengajukan permohonan atau permintaan kepada Tuhan, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Karena dengan berdoa, kita bisa memohon atau meminta sesuatu yang mungkin seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jika itu terjadi, itu adalah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, lalu yang kelima yaitu berbicara dari hati. Berbicara secara pribadi dan jujur kepada Tuhan. Berbagi perasaan, pikiran, dan keinginan. Inilah tujuan kita berdoa dan hal yang benar dalam berdoa. Yang keenam yaitu menggunakan firman Tuhan. Memasukkan ayat Alkitab sebagai dasar doa dan sebagai panduan dalam berbicara kepada Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan, kita mengetahui apa tujuan Tuhan dalam hidup kita dan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Coba saat ini, dengan tekun dan hayati kebenaran firman Tuhan, karena dari situlah terpancar segala sesuatu yang baik dari Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Jika ini kita terapkan dengan baik, saya yakin dan percaya, kamu akan menemukan satu kebahagiaan yang tidak akan pernah kamu dapatkan di dunia ini. Nah, yang terakhir, kita berdoa dalam nama Yesus. Mengakhiri doa dengan mengatakan dalam nama Yesus sebagai wujud iman kepada karya penyelamatan melalui Yesus Kristus. Namun, perlu diingat bahwa ada berbagai tradisi dan denominasi Kristen yang mungkin memiliki nuansa yang berbeda dalam hal berdoa. Yang terpenting adalah bahwa doa merupakan ekspresi
pribadi dari iman dan hubungan seseorang dengan Tuhan. Ingat, dengan berdoa kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Apa keluh kesah kita? Saya secara pribadi, saat saya menemui jalan buntu atau mengalami suatu pergumulan, saya selalu bawa dalam doa. Bukan berarti pada saat-saat saya susah, saya harus berdoa dalam hal apapun. Karena dengan seperti itu, saya yakin percaya kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Karena Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Bukan kepada mungkin selama ini kita selalu curhat kepada teman-teman. Itu boleh, saya tidak bisa menafikan atau melarang. Tetapi saya yakin dan percaya, mungkin ada masalah kamu yang tidak bisa menemui jalan keluar. Dengan berdoa setulusnya kepada Tuhan, saya yakin kamu akan menemukan hikmat yang tidak pernah kamu pikirkan selama ini. Ayo, saat ini saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di dalam surga atas segala kebaikan-Mu Tuhan, di mana pagi hari ini kami masih bisa menikmati napas kehidupan daripada Engkau. Bapa, biarlah kami tetap selalu bersandar di dalam Engkau. Engkau yang memberikan hikmat. Kami berdoa juga buat orang-orang di sekitar kami. Biarlah apapun yang kami lakukan, segala sesuatunya menjadi berkat buat orang-orang yang kami sayangi. Saat ini Tuhan, apapun pergumulan dan pekerjaan yang kami lakukan hari ini, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan jagai kami. Karena Engkaulah sumber segala sesuatunya dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa kami yang di dalam surga. Biarlah segala sesuatunya kami lakukan dengan penuh sukacita dan tetap bersandar di dalam Engkau. Berkati mereka juga Tuhan yang saat ini mendengarkan apa yang saya bicarakan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan selalu menjamah, Tuhan selalu menjagai dan memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Allah Bapa kami, karena kuasa-Mu lah kami dapat melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan. Dan saat ini kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara terkasih. Biarlah tetap selalu bersemangat di dalam hari-harimu. Apapun segala kegiatan yang kamu lakukan hari ini, tetap andalkan Tuhan dalam hidup kamu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.